Technical Views 29 September 2022 untuk pound sterling, crude oil, dan juga gold. Kita akan lihat lebih dulu dari pound sterling yang ternyata lagi-lagi terjadi kenaikan secara tiba-tiba. Dan ini yang sebetulnya 2 hari yang lalu kita sempat bahas. Kaitannya apakah BOE akan melakukan intervensi atau tidak. Intervensinya dalam bentuk apa? Yang ternyata intervensinya adalah dia lakukan pembelian obligasi pemerintah Inggris. Dan dalam hal ini untuk menyelamatkan gilts. Sehingga itulah akibatnya posisinya pound sterling berbalik naik. Walaupun imbas secara tidak langsung. Ya, kita langsung lihat dari grafik H4 teman-teman. Setiap kenaikan pertama, kenaikan di saat hari Senin ataupun hari Selasa, ya lebih tepatnya dia mulai kenaikan tapi tertahan di bawah 61,8%. Kenaikan yang kedua adalah yang terjadi kemarin, juga demikian pula. Terjadi kenaikan tapi tertahan di bawah 61,8%. Lagi-lagi saya terangkan, kalau memang ternyata kenaikan tersebut bertahan di bawah 61,8%, maka peluang yang bisa terjadi adalah kembali dalam fase penurunan. Well, tentunya yang akan menjadi syarat mutlak adalah penembusan zona 61,8% ini. Selama dia tidak tembus, maka konfirmasinya adalah melakukan sell. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata dia ditembus? Ya, berarti peluangnya adalah melakukan buy, itu pun dengan catatan dia betul-betul harus berada di atas areal 61,8% tersebut. Nah, kalaupun misalkan saya melakukan sell saat ini, misalkan dengan asumsi yang kita sarankan ataupun rekomendasikan tadi pagi, yaitu untuk melakukan sell di kisaran 850 pun 870 yang sampai saat ini masih tertahan high-nya di 888, angka cantik, maka sekarang sedang terjadi spike lagi di angka 0,801 ya, atau 1,0801. Nah, apakah ini masih tetap melakukan sell? Ya, seharusnya seperti demikian, karena kita menganggap 61,8% tersebut adalah area yang sangat mutlak untuk ditembus. Artinya, kalau Anda melakukan sell di area 50%, katakan seperti itu, berarti saya lakukan sell 1,0848, maka area ini adalah area 50%. Lalu kemudian stop loss-nya, maka saya harus pasang di atas area 61,8%. Ya, ini sebagai acuan. Tapi kalau misalkan menurut Anda ini terlalu besar, dikarenakan 848 sampai ke 969 itu berarti lebih dari 100 poin, maka Anda diperkenankan untuk merubahnya sesuai dengan strategi trading Anda. Kalau Anda berencana untuk strategi pendek, maka saya sarankan mungkin sekitar 60 poin pun sudah cukup. Artinya, kemungkinan stop loss Anda adalah 1,0909, yaitu diasumsikan jarak 60 poin ya dari areal sell Anda. Lalu kemudian untuk TP-nya berarti minimum Anda harus memiliki siasat 1:2 risk reward rasionya. Artinya kalaupun misalkan saya setting TP, maka minimumnya saya harus lebih besar dari 60 poin. Artinya di sini berarti kalau saya melakukan sell di 0848, TP saya minimum harus berada di kisaran 0780. Dan ini sudah cukup untuk melebihi areal SL kita. Tapi TP kedua bisa saja asumsinya adalah masih tetap turun, maka kita bisa mengincar areal 38% di 1,0727 atau mungkin saja 1,0730. Ya, ini adalah alternatif yang bisa Anda lakukan. Jadi, kalaupun misalkan terjadi kenaikan, Anda tidak akan kecolongan, lalu kemudian Anda bisa memiliki waktu yang terperinci ataupun detail apakah Anda akan switch strategi menjadi buy atau tidak. Dengan catatan, syarat mutlaknya adalah 61,8% wajib ditembus. Oke, kita lihat dari sisi daily, apa yang membuat keyakinan tersebut untuk tetap melakukan sell selain di grafik H4 faktor 61,8% tersebut. Oke, kita perhatikan candlestick di bagian daily menunjukkan candle bullish memang, dan ini sebetulnya cukup meyakinkan ya, karena yang sebelumnya terlalu pendek, tapi perhatikan, high kemarin itu ada di 1,0914, sementara high 2 hari yang lalu di tanggal 26 itu berada di 1,0928. Artinya terdapat selisih yang cukup tipis, tapi cukup berpengaruh teman-teman. Kenapa? Karena kita butuh closing price itu harusnya di atas areal ini, di atas 1,0928. Sayangnya yang terjadi kemarin, spike lalu kemudian terhenti, lalu kemudian turun, dan dia hanya berhenti high-nya 1,0914. Jadi ada selisih, dan kita masih menganggap ini adalah potensi masih bisa layak turun. Atau asumsi yang kedua, kalaupun Anda ingin melakukan buy, Anda masih boleh melakukan buy, tapi dengan catatan Anda harus waspada dengan level 50% dari real body
long black yang terjadi di tanggal 23 September yang lalu, dan itu berada di 1.1056. Ingat, selama harga tidak menjangkau ataupun tidak melewati resisten 1 ataupun resisten kedua yang berupa high dari 23 September yang lalu, maka posisinya tetap dalam fase bearish ataupun penurunan. Nah, terakhir kalau kita perhatikan dari grafik H4 secara kasar tadi pagi saya mengamati seperti demikian. Kalau kita gunakan RSI dengan comparison harga, maka kita lihat bagian harga di 928 dengan 914. Kecenderungannya adalah melandai atau turun sedikit. Sementara kalau kita lihat dari bagian RSI dengan tarikan yang sama, maka saya akan mendapatkan kenaikan. Dan jelas di sini ada divergence yang berarti kemungkinannya posisinya adalah kemungkinan potensi turun. Walaupun targetnya hanya mungkin sekitar sedikit saja ataupun sementara. Tapi dengan kondisi bearish divergence, saya rasa masih tetap layak untuk lakukan sell seperti yang disarankan tadi pagi. So, skema sell saya tetap pertahankan. Kalaupun misalkan ada spike, saya harap konfirmasinya tetap tidak boleh tembus di atas 61,8%. Dan kalau itu yang terjadi, masih tetap dalam fase penurunan. Dan kita beralih kepada crude oil yang ternyata mengalami spike sampai level 81 atau bahkan 82 untuk pagi ini. Oke, kalau Anda ingat kemarin juga sempat kita curigai terkait dengan keberadaan pola double bottom. Ya, ini bagian bottom pertama dan bagian bottom kedua. Saya sempat katakan bahwa selama bottom pertama itu tidak ditembus, katakanlah waktu itu di 76.25, maka ada potensi terjadinya kenaikan akibat double bottom. Dan ternyata penurunan hanya menjangkau 76.55 waktu itu. Lalu kemudian dia naik dan tembus di atas neckline. Neckline-nya adalah di kisaran 79 ataupun 80 kala itu. Dan Anda bisa lihat di sini, dia berhasil breakout atau tembus dan menjangkau area 81.70-an atau bahkan sekarang sudah di 82. Nah, pertanyaannya, apakah dia masih bisa lanjutkan kenaikan apa tidak? Secara area, kalau misalkan kita sebut dengan pola double bottom, maka ketinggian tersebut sudah dijangkau. Jadi kesimpulannya double bottom sudah selesai. Nah, sekarang kalaupun kita anggap dia masih ada potensi naik apa tidak, tergantung. Tapi tidak dalam fase double bottom kembali, melainkan target yang baru. Nah, saya lebih berpikir kalau memang neckline yang sebelumnya ada di area 79 ataupun 80, maka dia yang akan menjadi level support baru. Artinya, koreksi yang dibutuhkan normal, lalu kemudian terjadi kenaikan kembali dengan syarat dia tidak tembus di bawah 79 ataupun di bawah 80. Dan asumsi berikutnya dia akan terdorong naik kembali menguji level 82 atau bahkan lebih tinggi ke area 83. Dan hati-hati, di 82 kalau memang ternyata tidak terjadi penembusan kembali, maka dia punya peluang lagi menciptakan area double top sebagai balasan dari pola double bottom sebelumnya. So, hati-hati di kisaran 79 ataupun 80 sebagai potensial support yang terbaru, dan juga resisten yang terbaru adalah di 82. Kalau memang ternyata 82 tidak tembus, hati-hati dia segera meluncur sebagai double top kembali. Tapi kalau berhasil tembus di atas 82.60, kita akan melihat potensi 83. Oke, terakhir kalau misalkan kita asumsikan menggunakan basis dari Fibonacci retracement terbaru. Oke, Fibonacci expansion yang sebelumnya saya hapus dan saya asumsikan target untuk level 73 kita asumsikan diabaikan sementara, dan ingat bahwasanya kemungkinan Amerika sudah masuk di pasar melakukan pembelian di bawah 80 karena sebelumnya sudah merencanakan mereka akan memperkaya kembali atau menambahkan kembali SPR mereka selama FWTI-nya berada di bawah 80, dan itu sepertinya yang terjadi teman-teman. Oke, kemudian kita lihat dengan Fibonacci yang terbaru, saya tarik yang tertinggi adalah 90.15, terendah adalah 76.29. Apa yang terlihat di sini? 61.8% berada di 84.86. So, kalau misalkan dengan skenario tadi, asumsi 79 ataupun 80 tidak ditembus, kemudian dia berhasil spike kembali, maka saya berharap potensi kenaikannya mungkin kita jaga di level 61.8%. Dengan catatan pula, bahwasanya ada tahapan yang juga harus dilalui di 82. Selama 82 ini tidak tembus, hati-hati dia bisa mengalami penurunan seperti itu yang tadi kita khawatirkan. Nah, kalaupun misalkan terjadi kenaikan, maka secara keseluruhannya selama dia tidak tembus 84 atau dalam hal ini 61.8% Fibonacci retracement, ada kemungkinan dia kembali mengalami penurunan. So, seminggu ke depan sampai tanggal 5 Oktober kita masih waspada apa yang akan dilakukan ataupun diputuskan oleh
OPEC Plus. Tapi saya rasa dengan apa yang sempat kita lihat di beberapa pertemuan sebelumnya, kalau memang ada isu yang akan melakukan pemangkasan kuota produksi mengingat harga yang turun terlalu dalam, maka kemungkinan pemangkasan produksi tersebut bisa terwujud. Skema transaksi ataupun trading yang kami sarankan yaitu buy on dip di kisaran 79.90 sampai 80.10, saya rasa ini masih cukup wajar dan kita masih bisa harapkan. Lalu kemudian target akan maksimum di 82 dan stop loss di 78.90. Dan terakhir, kalau kita perhatikan dari sisi grafik H4 yang ternyata surprisingly dia turun tapi kemudian rebound, dan reboundnya pertama kita anggap ini adalah sebagai double bottom, lalu kemudian didukung juga oleh posisi yang kita sebut sebagai bullish divergence. Ya, kemarin kita sudah sempat sebutkan ada beberapa alternatif. Sisi pertama kalau kita sebut ini falling wedge, berarti diharapkan kenaikan tembus level resisten, tapi swing low terlebih dulu. Tapi yang ternyata terjadi adalah swing high langsung mendobrak ataupun tembus resisten. Dan ini yang kita nyatakan sebagai breakout. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita bicara tentang posisi dari falling wedge, maka falling wedge tersebut belum selesai, teman-teman. Kalau kemarin ternyata dia tembus di sini, maka kemungkinan posisi yang paling maksimal adalah di 8 atau 16.37. Itu berarti di teritori tersebut. Dengan asumsi kalau misalkan ini dianggapnya sebagai pullback, maka kita bisa berharap area 16.37 sampai 16.43 itu adalah area support yang cukup bagus sehingga diharapkan mendorong kembali kenaikan. Nah, singkatnya adalah seperti itu. Artinya kita dalam fase reversal dari pola falling wedge karena dia sudah confirm menembus zona trendline ataupun resisten mereka. Kalau misalkan kita lihat dari sisi lain, Fibonacci retracement-nya saya tinggikan. Kurang lebih saya ambil dari titik puncak ini, 1731.60. Ternyata level yang terjadi, dia masih tetap bertahan di bawah 1673 alias 50%. Oke, kalau Anda ingat beberapa waktu sebelumnya, level tersebut adalah level resisten kuat. Sehingga hal ini pun akan berpotensi menjadi hal yang sama. Kalau ternyata dia berhasil naik, hati-hati saat dia sudah memasuki lingkungan ataupun kondisi 1670-1673. Saya lebih menyarankan konfirmasinya lebih bagus lagi kalau memang ternyata dia tidak tembus, maka itu adalah saatnya Anda exit dari posisi buy. Kemudian ya, saya tidak sarankan untuk segera switch posisi menjadi sell, tapi saya akan simpan tenaga saya untuk esok malam karena kemungkinan posisi dari apa yang disebutkan efek akhir bulan bisa terjadi esok ataupun nanti malam. Oke, lalu kemudian terakhir di grafik H1-nya, potensinya seperti ini, berarti saya harus rubah dari Fibonacci retracement-nya, teman-teman. Fibonacci retracement sebelumnya ditarik dari atas ke bawah, sekarang kita tarik dari bawah ke atas. Ya, dari 1662 sampai 1616 atau 1614 ya kurang lebih. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan potensi koreksi yang terukur, teman-teman. Anda bisa lihat di sini, meskipun dia sempat tembus breakout resisten trendline, kemudian dia kembali tembus di bawah trendline, maka seharusnya secara normal dia harusnya confirm turun. Tapi karena kita menggunakan juga patokan dari Fibonacci retracement, maka patokan berikutnya adalah level 50% ataupun 38.2%. Sayangnya dia sudah tembus di 1641 ya. Jadi kita harus waspada di 61.8%-nya saja. Kalau sampai ini tembus berarti dia akan confirm turun, tapi kalau dia bisa bertahan di 1639, maka itu adalah hal yang cukup positif sehingga nantinya diharapkan terjadi kenaikan. Ya, kita sekarang sedang berada dalam posisi open buy dikarenakan suggestion kami melakukan buy di kisaran 1644 ataupun 1646. Dan ternyata stop loss kita bisa dibilang nyaris tercapai di 1638. Jadi hati-hati teman-teman. Kalau stop loss ini kena, sebaiknya mundur dulu atau skip terlebih dulu, lalu Anda perhatikan apakah 61.8% tersebut ditembus apa tidak. Selama tidak ditembus, oke, Anda masih bisa pertahankan ataupun melakukan buy. Nah, opsi untuk melakukan buy, Anda bisa lihat di catatan kami. Ya, ini adalah beberapa area. Potensi pertama adalah trendline opsi buy 1 di 49 ataupun 50. Tadi sempat terjadi dan sempat spike kembali, tapi hanya berjarak 3 poin. Lalu kemudian opsi yang kedua adalah FR 38.2% ataupun 50%. Jadi kita bisa lakukan di 1644 atau 1639. Dan sampai saat ini dia berada di antara kedua jalur tersebut. Semoga saja ini menjadi area yang cukup kuat sehingga nantinya kita harapkan dorongan kenaikan minimum sampai TP pertama saja. Karena TP pertama kita cukup dekat di 1652. Lalu kemudian opsi yang ketiga adalah kalau memang terjadi penembusan di atas FR 0%, maka itu bisa langsung melakukan follow buy. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.